Halo semuanya. Nah, di sini saya akan bahas pertemuan 7 yaitu analisis kompleksitas algoritma. Nah, di sini kita bakal bahas analisis kompleksitas. Apa sih analisis kompleksitas itu? Nah, analisis kompleksitas itu adalah cara untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu algoritma berdasarkan besar kecilnya input. Nah, itu biasanya digunakan untuk membandingkan perbedaan waktu eksekusi antar algoritma. Nah, pentingnya apa sih? Nah, terus analisis kompleksitas itu digunakan untuk mengetahui jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan oleh suatu algoritma saat dijalankan. Nah, terus digunakan untuk membandingkan berbagai algoritma pada ukuran dan input yang berbeda, membantu menentukan tingkat kesulitan suatu masalah, lalu mengukur seberapa banyak waktu dan memori yang diperlukan untuk menyelesaikan satu masalah. Lalu ada notasi Big O. Nah, notasi Big O ini biasanya untuk menunjukkan batas maksimum waktu yang dibutuhkan suatu algoritma. Artinya notasi ini bisa menggambarkan kondisi terburuk atau worst case. Nah, jadi di sini ada gambaran dari Big O. Yang ke atas ini adalah running time-nya, di mana Big O itu O, F, N. Nah, terus ini ada input size-nya N. Nah, kalau untuk di awal itu dia bakal satu semua kan, N faktorial 1 gitu, 1. Tapi begitu dia naik, N faktorial ini dia cepat naiknya dibandingkan dengan N log N dan log N. Nah, misalnya 2 faktorial berarti 2, ya kan? 2 kali 2, 2 kali 1 nih. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial. Dia bakal terus naik ke atas. Nah, tapi kalau yang 0n dia bakal 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bakal lama naiknya. Oke. Ini ada representasi matematis notasi Big O. Ini ada fungsi O, G, N. Fn di mana terdapat konstanta positif C dan N 0. Sehingga 0 itu lebih kecil sama dengan Fn atau lebih kecil sama dengan C, Gn. Untuk setiap N lebih besar dari N 0. Fn itu tidak tumbuh lebih cepat dari Gn dikalikan konstanta saat N sudah cukup besar. Nah, gimana sih cara ngukur kompleksitas? Nah, itu ada 3 cara. Yang pertama ada kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu itu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk berjalan berdasarkan banyaknya input yang diproses. Nah, kompleksitas waktu itu dibedakan dari 3 macam. Jadi ada Tmax, ada Tmin, dan Taverage. Di mana Tmax ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case. Ini kebutuhan waktu yang maksimum. Dan ini juga Tmin ini dia untuk kasus terbaik atau best case dengan kebutuhan waktu minimum. Dan T average ini untuk rata-rata, average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Nah, untuk ngitungnya biasanya Tn itu sama dengan T penyitaan 1 tambah T penyitaan 2 tambah titik tambah T penyitaan N. Keterangannya N itu adalah ukuran input, Tn itu adalah waktu keseluruhan, T itu jumlah waktu yang dibutuhkan sebuah pernyataan. Nah, pernyataan itu kayak perbandingan, pernyataan return, penugasan, dan membaca variabel dapat diasumsikan bahwa masing-masing pernyataan membutuhkan waktu konstan 0, O1. Nah, contohnya ini pernyataannya INTB itu sama dengan 10. Dia bacanya variabelnya B itu sama dengan 10 kan.
Terus dibuat pernyataan 2, kalau B-nya lebih besar dari 5, dia mengembalikan pernyataan false. Nah, kalau ini pernyataan 3 ini, int y sama dengan 3 lebih kecil dari 2. Nah, ini perbandingan. Nah, ini pernyataan keempat, penugasan. Ini bold flag-nya true. Nah, jadi ini tuh kayak perbandingan gitu. Kalau misalnya 3 dikurang lebih kecil dari sama dengan 2, itu dia salah, bakal dia ngambil yang 9. Nah, tapi di sini dia disuruh untuk true, maka dia ngambil yang 7. Tuh. Setiap pernyataan di atas itu hanya dijalankan satu kali dan tidak bergantung pada ukuran input n. Nah, karena itu waktu eksekusinya merupakan penjumlahan konstanta. Jika pernyataan-pernyataan tersebut dijalankan beberapa kali, misalnya 2 kali, maka Tn itu C plus C atau 2C. Nilai tersebut tetap menggunakan konstanta dalam notasi big O. Konstanta diabaikan sehingga kompleksitas waktunya tetap Tn sama dengan O1. Nah, untuk setiap looping, lihat beberapa kali looping jalanin. Lalu kalikan dengan waktu eksekusi pernyataan di dalamnya. Kayak ini contohnya, for int i itu sama dengan 0, terus i lebih kecil dari n, i plus plus. Cout-nya itu belajar madis seru banget, baru n. Nah, untuk contoh kasus di atas itu loop dieksekusi sebanyak n kali dan akan mencetak belajar madis seru banget sebanyak n kali. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini adalah n dikali t pernyataan cout, n dikali O1, maka dia ON, kompleksitas linear. Nah, untuk array 2D itu kita menggunakan konsep nested loop atau perulangan yang di dalam perulangan. Oke, ini ada for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, dan i plus plus. Terus di dalamnya ada perulangan lagi, for int j sama dengan 0, j lebih kecil dari m, j plus plus. Di sini si outnya belajar madis seru banget. Untuk contoh kasus di atas, pernyataan siat akan dieksekusi sebanyak m dikali m. Nah, jadi dia dieksekusi untuk beberapa kali ini dikali dengan beberapa kali ini. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini adalah Tn n dikali m dikali t pernyataan cout, n dikali m dikali O1, terus O n dikali m, kompleksitas kuadratik. Contoh soal kompleksitas waktu. Soalnya algoritma nested loop. Deklarasi i j itu sebagai integer. Deskripsi for i itu lebih kecil dari 1 to n do. For j lebih kecil dari 1 to n do. Terus outputnya ij, terus n4. Nah, terus perhatiin bagian nested loopnya yang ini. For i lebih kecil dari 1 to n do. For j lebih kecil dari 1 to n do. Outputnya ij. Jadi loop i berjalan sebanyak n kali. Untuk setiap i, loop dalam j juga. Jadi berjalan n kali. Jadi total operasinya n loop luar dikali n loop dalam, n kuadrat. Maka kompleksitas waktunya itu Tn sama dengan On kuadrat. Tmax n-nya itu n kuadrat, Tmin n-nya itu n kuadrat, Taverage-nya n kuadrat. Nih. Karena tidak terdapat kondisi perjabangan atau penghentian dini.
break, maka Tmax sama dengan Tmin sama dengan Taverage n kuadrat. Terus ini ada kompleksitas ruang, space complexity. Kompleksitas ruang adalah jumlah memori yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah berdasarkan ukuran input. Nah, ini contohnya ada algoritma rekursif penggunaan memori yang dipengaruhi oleh tumpukan pemanggilan call stack. Contohnya int add. Ini kita nge-add int n, terus if n-nya itu lebih kecil sama dengan 0, return 0. Terus return n plus add n min 1. Jika ada dipanggil add 4, maka prosesnya add 4, add 3, add 2, add 1, add 0. Karena setiap pemanggilan disimpan dalam stack secara bersamaan. Karena jumlahnya mengikuti data n, maka ruang yang dibutuhkan adalah on. Namun tidak semua pemanggilan fungsi membuat kompleksitas menjadi on. Contoh lainnya ini ada int add sequence, int n, int sum sama dengan 0. Nah, itu terus for int i sama dengan 0. I lebih kecil dari n, i plus plus. Sum plus per sum i plus 1, return sum. Terus int per sum, int x, int y, return xy. Walaupun fungsi per sum itu dipanggil sebanyak n kali, pemanggilan tersebut tidak terjadi bersamaan dalam stack. Setiap pemanggilannya selesai terlebih dahulu sebelum pemanggilan berikutnya, sehingga ruang yang dibutuhkan tetap konstan, yaitu O1. Nah, contoh kompleksitas ruang, algoritma faktorial rekursif, deklarasi n integer. Deskripsi: if n sama dengan 1, then return 1. Else return n kali faktorial n min 1. Ini n if. Misal n 4, maka level stacknya 1 faktorial 4. Terus dia level stacknya 2 faktorial 3, 3 faktorial 2, terus 4 faktorial 1. Dia baru dapat return 1. Dia bakal dikurang 1 terus kan. Fungsi akan memanggil faktorial 3, kemudian faktorial 2 hingga mencapai kondisi dasar base case, yaitu faktorial 1. Kalau n-nya udah 1, dia baru nge-return 1. Pada kasus ini, n sama dengan 4. Terdapat 4 pemanggilan fungsi dalam stack. Secara umum, jumlah pemanggilan fungsi dalam rekursi sebanding dengan nilai n. Oleh karena itu, kompleksitas ruang, space complexity dari algoritma ini adalah on. Ruang tambahan, ini yang ketiga ada ruang tambahan atau auxiliary space. Ruang tambahan adalah memori sementara yang digunakan algoritma selama proses berjalan di luar input utamanya. Contoh, sebuah algoritma pengurutan menggunakan array berukuran n sebagai input, sehingga total kompleksitas ruangnya adalah on. Namun jika algoritma tersebut tidak menggunakan memori tambahan, hanya memakai beberapa variabel saja, maka ruangan tambahannya itu adalah O1. Nah, ini ada algoritma bubble sort. Ini ada ij_tem itu sebagai integer. Terus A1 sampai N itu integer. For I1 itu to do N min 1. I terus. Nah, ini mulai dari I1 sampai N min 1 lakukan selanjutnya. Terus J1 sampai N min 1 M min I itu lakukan selanjutnya. Terus kalau AJ itu lebih besar dari AJ plus 1, lalu ini maka tem itu adalah AJ. Terus AJ adalah AJ plus 1, terus AJ plus 1 itu adalah tem. Jadi dari sini dulu ya dimasukin. AJ itu dimasukin ke tem, AJ plus 1 dimasukin ke J, terus tem itu dimasukin ke AJ plus 1.
Tabulasan analisis komponen A1 sampai N tuh termasuk input ya, ukurannya N. Keterangannya array input tidak dihitung. I termasuk input tidak, ukurannya 1, variabel loop. J itu juga tidak termasuk input, ukurannya 1, variabel loop. Temp termasuk input tidak, ukurannya 1, variabel bantu swap. Jadi dia temp ini cuman nge-swap doang, kayak cuman sebagai perantara doang, tempat sementara. Karena auxiliary space adalah memori tambahan di luar input utama, maka selama algoritma yang berjalan hanya ada 3 variabel yang dihitung, I untuk loop luar, J untuk loop dalam, temp untuk menyimpan sementara saat pertukaran. Nah, saat terjadi pertukaran tuh yang ini tadi. Proses ini tidak membuat array baru dan hanya memindahkan nilai dalam array yang sama. Jadi dia hanya mindahin nilai ke array yang sama. Terus walaupun ada nested loop dan banyak perbandingan, hal itu hanya mempengaruhi waktu dan tidak menambah penggunaan memori. Maka total memori tambahan itu 3 variabel dan tidak bergantung pada N. Auxiliary space itu O1. Bagaimana kompleksitas mempengaruhi suatu algoritma? Kompleksitas itu berpengaruh pada seberapa efisien suatu algoritma dalam berjalan. Semakin kecil kompleksitasnya, biasanya algoritma akan semakin cepat dan tidak membutuhkan banyak memori. Kompleksitas waktu digunakan untuk melihat berapa lama algoritma berjalan berdasarkan ukuran input. Semakin besar input, waktu yang dibutuhkan juga semakin ikut bertambah. Sedangkan kompleksitas ruang yang digunakan untuk melihat berapa banyak memori yang diperlukan selama algoritma berjalan. Jika input semakin besar, biasanya dibutuhkan memori yang besar juga, meningkat deh memorinya. Nah, gimana sih cara mengoptimalkan kompleksitas waktu dalam ruang suatu algoritma? Nah, ini biasanya ada optimasi. Itu biasanya dilakukan dengan cara memperkecil proses pencarian atau memilih metode yang tepat dari awal supaya tidak terlalu banyak membuang waktu dan memori. Ini cara yang bisa dilakuin itu yaitu mengurangi waktu eksekusi walaupun memori bisa bertambah, menghemat memori meskipun waktu eksekusi jadi lebih lama, menggunakan algoritma yang efisien agar waktu dan ruang lebih optimal. Nah, ini tuh jadi kayak case gitu loh. Kayak misalnya ini kan menghemat memori ini dia lebih dibutuhin kalau device-nya itu lemot gitu, jadi kalian butuh waktu eksekusi yang lebih lama. Nah, itulah alasan kenapa kalau device itu lemot, dia karena memorinya nggak mencukupi gitu. Nah, kalau memorinya cukup, dia bakal mengurangi waktu eksekusi. Jenis kompleksitas itu ada kompleksitas konstan yaitu O1. Waktu eksekusi itu selalu sama, tidak tergantung jumlah data. Nah, ini contoh kasusnya kayak cek bilangan genap atau ganjil. Terus ada kompleksitas logaritmi O log n, jumlah langkah bertambah. Itu biasanya digunakan di binary search. Itu sangat lambat dalam saat data bertambah. Terus ada kompleksitas linear ON, waktu eksekusi sebanding dengan jumlah data, linear search. Contohnya linear search. Terus ada kompleksitas kuadratik, dia n kuadrat, waktu eksekusinya bertambah kuadrat. Ini perbandingan semua pasangan. Terus ada kompleksitas faktorial, ini sangat lambat karena semua kemungkinan dihitung, kayak permutasi contohnya. Nah, terus ada kompleksitas eksponensial,
Oh, 2 pangkat N. Waktu meningkat secara sangat cepat berlipat ganda. Itu bisa dipakai di subset atau kombinasi rekursif. Oke, segitu aja materi kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh nanya ke kakak-kakaknya di sini ya. Ini ada Kak Devano, ada Kak Naya, ada Kak Zahra, ada Kak Surya, ada Kak Indriani, sama Kak Karina. Oke, bye-bye semuanya.